Bismillah abi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kembali lagi kita untuk mencerdaskan banyak orang, karena bagaimanapun juga adalah tanggung jawab kita untuk meluruskan cara pandang argumentasi yang dipamerkan oleh para polemikus. Dan kali ini teman-teman, seorang profesor yang diluruskan oleh seorang murtadin. Dan jangan bosan-bosan teman-teman, karena kebenaran itu perlu dijaga oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Karena ada orang membahas agamanya, tapi untuk mengkoreksinya atau untuk menguatkan argumentasinya diambil dari kitab orang. Dan inilah yang terjadi dengan profesor tersebut. Hasilnya teman-teman, ya taulah, bakal dibuka faktanya. Ini dia videonya. Buktikan Al-Quran itu bisa dibuktikan sempurna, atau setidaknya bisa menjawab ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kenapa saya sering mengulang dari tema ini dan saya utamakan hal ini? Karena mereka harus difokuskan dulu teman-teman, dari yang setitik-titik dulu. Ya, nanti segumpalnya nanti. Ini setitik-setitik dulu, nanti baru nanti segumpal gitu. Karena mereka belum mampu nyampe ke segumpalnya. Nah, channel ini memberikan edukasi, pandangan-pandang secara objektif, ketika kita mengetahui bahwa agama adalah pedoman manusia yang harus kita yakini seyakin-yakinnya, sehingga agama atau keyakinan yang kita pegang ini bisa berdampak membawa manusia itu ke surga. Jangan sampai salah, karena kalau kita salah dalam berkeyakinan teman-teman, tentu kita akan fatal dan menyesal kemudian tiada artinya ya. Nah, kenapa saya ulang-ulang ya teman-teman ya? Karena dari pihak mereka masih sampai hari ini masih terus pede bahwa menganggap Al-Quran lah agama yang paling sempurna, atau kitab Quran yang paling sempurna, walaupun sampai hari ini mereka belum mampu membuktikannya. Kita dengar dulu ceramah-ceramah mereka teman-teman ya. Tidak, karena dia berawal. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah ini, apakah Maryam Tuhan? Tidak, karena dia berawal. Maryam punya ayah namanya Imran. Nah, ini bisa ditanggapi. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116 ya teman-teman, kalau nggak salah ya di situ ya. Allah itu bertanya kepada Isa, "Hai Isa, apa benar engkau menyuruh umatmu mengakui bahwa engkau dan juga ibumu sebagai salah satu dari Tuhan?" Katanya gitu kan. Nah, sebenarnya dari pertanyaan Allah kepada Isa pun ini sudah sangat mengganjal di dalam di dalam menemukan kita ini bahwa kebenaran itu dalam Quran teman-teman. Karena kita bisa tahu dalam Alkitab tidak ada namanya Tuhan itu mempertanyakan sesuatu yang dia sudah lakukan. Ya, ini lucu. Allah mana ini? Katanya Taurat dan Injil itu katanya Allah juga yang menurunkan. Tetapi ketika Taurat dan Injil itu diturunkan, tidak pernah orang yang menganut Taurat dan Injil menuhankan Maria, gitu ya. Tetapi kenapa Allah mesti bertanya kepada Isa di abad 6? Ini sebenarnya harus wajib direnungkan teman-teman. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ustadz mereka itu orang yang lebih tahu daripada Allahnya. Yang ditanya itu Isa, ya, yang menjawab ustadznya, ya, seperti itu. Nah, artinya ini Allah salah paham tentang imannya orang Kristen dan juga orang Yahudi, ya. Kalau sudah seperti itu teman-teman, bagaimana kita bisa mempercayai bahwa Allah itu Tuhan? Gak mungkin. Kalau Allah itu Tuhan, nggak mungkin dia menyalahpahami iman orang lain. Ya, makanya sampai hari ini mereka memusuhi Yahudi. Rupa-rupanya mereka salah paham tentang imannya orang Yahudi. Lanjut ya. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah nikah dengan Imran, lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Nah, yang kedua yang mesti harus kita luruskan adalah Imran ya punya anak namanya Siti Maryam katanya. Siti Maryam punya saudara itu namanya Hana. Nah, dan Hana itu punya suami namanya Zakaria. Kemudian Hana sama Zakaria punya anak namanya Yahya. Gitu ya. Tetapi Al-Quran tidak pernah menjelaskan nama-nama yang disebutkan oleh ustadz tersebut. Nah, pertanyaannya, nama-nama yang begitu lengkap disampaikan oleh Somad itu dapat nyontek dari mana? Nah itu ya, kalau Al-Quran tidak pernah menyebutkan sedetail itu, kenapa umatnya bisa sedetail itu? Ya, itu juga salah satu juga kejanggalan yang mesti harus harus direnungkan ya, mesti dipertanyakan ini ya. Kenapa iman Islam ini begitu berlebih-lebihan? Umatnya lebih pintar daripada nabinya, umatnya lebih pintar daripada Allahnya ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sejarah bahwa Amran itu punya anak yang namanya Miriam.
Miriam punya bapak namanya Amram, punya saudara namanya Musa dan juga Harun. Nah, itu bukan ibunya Yesus. Nah, yang jadi kejanggalannya adalah bahwa kenapa di dalam Islam tiba-tiba tokohnya tertukar, ya, tokoh yang tertukar ya. Jadi aturan Miriam itu saudaranya Harun, ya, tiba-tiba di situ menjadi ibunya Musa. Nah, ini ya teman-teman ya, kadang-kadang kita bingung. Kalau umat Islam bilang gini, Tuhannya orang Yahudi itu sama nggak sama Tuhannya umat Islam? Sama. Bisa melihat kesamaan dari mana? Dari kata-kata Allah itu. Sejak kapan Allah dalam perjanjian lama itu punya nama Allah? Ya, Allah itu bukan nama di dalam Alkitab. Allah itu dari kata Elohim. Ya, bukan nama. Elohim itu bukan nama. Namanya YHWH, nama yang belum dinyatakan tapi ya. Dalam Keluaran 6 ayat 2 sampai 3, nama yang belum dinyatakan. YHWH adalah nama yang belum dinyatakan. Makanya hurufnya kapital semua itu, teman-teman. Huruf kapital YHWH. Jadi nama yang tidak kosakata mati. Jadi nggak bisa dibaca. Karena nama itu mengandung makna di mana YHWH adalah nama yang mengkonfirmasikan bahwa Mesias adalah memenuhi daripada arti nama itu. Ya, jadi bukan Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya sama pun teman-teman, kalau seandainya sama namanya Allahnya umat Islam dengan Allahnya bahasa Yahudi, tentu di sini akan mengalami pertanyaan lagi. Karena apa? Karena Allah sendiri masih bingung dengan sejarah yang sudah ada di dalam kitab Musa. Kalau memang Allahnya umat Islam itu sama dengan Allahnya Musa, nggak mesti dipertanyakan dan nggak mesti harus tertukar itu kisahnya dan juga namanya. Miriam punya bapak namanya Amram. Tiba-tiba di dalam Al-Quran, Maryam punya bapak namanya Imran, tapi ibunya Yesus. Itu jauh kemana-mana, teman-teman. Ya, teman-teman, emang Maria ibunya Yesus dalam Alkitab punya bapak namanya Imran? Enggak. Nah, itu teman-teman, makanya lucu ya. Jadi tertukar. Ya, makanya bisa diartikan tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab sejarah itu, tokohnya dicopet, tapi ceritanya mengalami perubahan. Nah, kalau mereka mengatakan kita Taurat dan Injil itu sudah diubah-ubah, yang ubah siapa? Yang ubah umat Islam sendiri. Ceritanya A menjadi Z, ya kan udah nggak nyambung. Ya, seperti itu. Satu surat khusus untuk mereka, namanya surat Ali Imran. Nah, itu juga dipertanyakan. Surat Ali Imran turun di abad 7. Ya. Surat Ali Imran turun di abad 7. Sementara Ali Imran itu katanya bapaknya Maryam, Siti Maryam. Sementara mereka sudah almarhum semua. Loh, mereka sudah almarhum di abad 1. Tiba-tiba ya bisa berbicara dalam bahasa Arab di abad 7. Masuk akal nggak? Ya, tapi Imran itu kan di Amram ya, bapaknya Musa ya. Bapaknya Musa dari ribuan tahun sebelum Masehi. Ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, si Imran itu ya berbicara di abad 7 menjadi suratnya kitabnya umat Islam, surat Ali Imran ya. Nah, itu cerita-cerita tentang Zakaria, tentang Maryam, tentang Isa ya, tentang Yahya. Ya, Yahya itu sebenarnya Yohanes Pembaptis, teman-teman. Kalau di Islam itu menjadi Yahya gitu loh. Ya. Seperti itu, teman-teman. Coba bedanya tuh dalam Islam tuh tidak ada kejelasan Yahya itu yang mana. Sementara Alkitab kita mencatat ada 2 tokoh yang bernama sama, Yohanes Pembaptis dan juga Yohanes murid Yesus. Mereka nggak bisa bedain. Selanjutnya kata Yusuf. Yusuf pun ada beberapa tokoh yang namanya memiliki kesamaan, tetapi berbeda zaman, berbeda cerita, berbeda silsilah. Itu dalam Alkitab. Tapi di dalam Al-Quran, ya Yusuf cuman bapaknya Yesus katanya gitu. Ya teman-teman. Terus lagi apa lagi ya? Fir'aun. Fir'aun itu adalah raja Mesir. Kemudian di Quran bisa menjadi nama. Nah sebenarnya ini udah nggak ada kesinkronannya sama sekali. Kitab yang sebenarnya cuma contak-mencontek yang pada akhirnya teman-teman membuat kacau dunia karena dari kekacauan yang mereka timbulkan dengan cerita-cerita mengubah keyakinan orang, mengubah sejarah, dan di mana sejarah itu adalah bukan sekedar sejarah yang mengandung makna di mana Tuhan telah beracara melalui para nabi Israel untuk mencatat setiap kejadian-kejadian yang kemudian dituangkan di dalam kitab Taurat.
Ya. Nah, kitab Taurat sudah diimani oleh orang Yahudi masa itu, ya. Kemudian di abad 7 Masehi sudah pindah cerita, berubah buku, berubah kitab. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan siapa yang mengubah-ubah Taurat dan Injil? Islam. Mana yang diubah-ubah? Yaitu cerita Salomo, ya, jadi tiba-tiba jadi nabi. Adam jadi nabi. Ceritanya diubah-ubah, teman-teman. Nah, Habel, Kain, tiba-tiba jadi saudara kembar di situ. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi mereka buat karang-karangan sendiri, teman-teman. Tapi kalau ditanya ini silsilahnya bagaimana dan seperti apa, kalau ditanya nggak bisa menjawab. Oke? Oke, lanjut lagi ini. Apalagi nih? Ya, kita dengarkan lagi mereka congornya kayak mana ini ya. Saya buat tema ini, saya kepengen teman-teman muslim itu masuk dan bisa membuktikan betul-betul ya bahwa Al-Quran ini betul-betul bisa dibuktikan benar gitu, sempurna. Datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Manusia. Nah, manusia. Kamu di gereja nyembah siapa? Aduh, Pak, Anda mau main-mainkan akal saya juga tidak di. Ya, ini teman-teman ya, udah mengimani kitab contekan ya, tapi songongnya luar biasa. Oh, bukan nyontek Fatimah, ya udah. Di sini siapa yang ingin membuktikan bahwa Al-Quran bukan contekan? Yo, di mana-mana kalau nyontek itu nggak bisa sempurna memang. Ya, buktikan bahwa Al-Quran itu tidak nyontek. Kalau nyontek itu sama, Fatimah kata siapa nyontek itu sama? Enggak, namanya nyontek ya kalau yang dikasih yang apa namanya ini, yang mau disontekin itu dikasih begitu saja. Ya nggak bakalan, lalu mau ngapain kamu ini nyontek-nyontek kitab saya? Ngapain kamu nyontek-nyontek pelajaran saya? Jawaban saya, ngapain kamu gitu kan? Sebagian bisa kecolong, sebagian nggak bakalan. Nah, bagaimana caranya bisa menutupi ya contekan-contekan yang bolong-bolong yang tidak sanggup dicolong tadi? Ya mereka mencari informasi dari contekan-contekan lain, dari jawaban-jawaban yang lain. Sama Islam. Cari kitab Barnabas, ya, cari kitab Apokrif, cerita dongeng-dongeng orang Yahudi, kemudian ceritanya dari orang pagan Quraisy. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya memenuhi buku itu. Makanya kita bisa lihat dalam kitabnya umat Islam, isinya bagaimana itu. Allah itu satu gitu ya. Rupa-rupanya ya, karena hasil nyontek udah ngawur, pokoknya dipenuhi, ketahuanlah bahwa Allah ternyata bukan maha satu. Allah memiliki 3 anak, 3 putri. Ya, yaitu Al-Manat, Al-Uzza, Al-Lata. Sama namanya Allah. Bedanya Allahnya pagan Quraisy punya 3 putri. Sementara Allahnya umat Islam sudah dimodifikasi menjadi satu dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi itu sudah amburadul, nyontek sana, nyontek sini, kisah sana, kisah sini. Nggak tahu tuh tujuannya bagaimana nih kitab ini dibentuk. Kitab ini dibentuk tuh tujuannya apa? Membuat dunia ini kacau, membuat pemikiran orang ini banyak kacau, atau membuat apa ini? Sementara kalau cuma hanya nyontek-nyontek, buat apa? Ambil aja yang aslinya. Ngapain kita mesti percaya sama contekannya? Betul nggak, teman-teman? Bukan mencontek Fatimah, menyempurnakan. Ya udah, sini, siapa kalian yang bisa membuktikan bahwa Al-Quran adalah penyempurna? Ayo, saya tantang nih. Ya, saya yakin dan percaya Al-Quran tidak, pokoknya Al-Quran itu mustahil menjawab. Saya katakan mustahil menjawab. Al-Quran ya. Saya katakan Al-Quran mustahil menjawab. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan Al-Quran itu penyempurna, ayo saya tantang masuk. Bahkan nanti bisa jadi nanti dibayar nanti ya. Kalau bisa jawab dibayar. Yang bisa jawab pakai Quran dibayar. Tapi kalau ngejawabnya masih nyolong sana nyolong sini, masih tafsir-tafsiran, masih hadis-hadisan, waduh. Berarti Al-Quran mustahil menjawab itu saja. Oke? Yuk, dibayar nanti yang bisa jawab Islam. Yuk, saya persilakan masuk. Nah, ini si Juma tadi mengatakan, Yesus itu datang sebagai apa? Yesus itu datang sebagai apa? Ya datang sebagai manusia. Orang Kristen slow aja ngejawab. Ya, slow. Sejak kapan Alkitab tertulis Tuhan itu datang sebagai Tuhan? Umat Islam sempat nggak mikir, nggak nyampe pemikirannya, termasuk Juma nggak nyampe. Makanya saya bingung, seorang Juma yang segoblok itu bisa dikatakan gurunda. Kenapa kok Yesus bisa datang sebagai manusia? Karena dia bukan manusia. Ya, karena dia bukan manusia, makanya dia datang sebagai manusia. Nah, fokusnya umat Islam memandang kemanusiaannya saja ketika Yesus datang sebagai manusia dan mereka hanya bisa melihat kemanusiaannya saja. Nah, itu cilaka 7 turunan itu seperti itu, teman-teman. Ya.
nggak ngerti tujuan kedatangannya dia, kenapa Tuhan itu datang, kenapa firman itu datang, kan gitu. Umat Islam memiliki doktrin bahwa wahyu Allah itu diturunkan. Sebenarnya itu metafora, teman-teman. Itu bahasa metafora ketika mengatakan firman atau wahyu itu diturunkan, itu sebenarnya metafora, teman-teman. Umat Islam enggak. Dia berpikir bahwa Quran itu diturunkan, itu prosesnya sampai direkayasa sendiri. Makanya saya bilang, hati-hati teman-teman, Al-Quran ini ngeri loh. Injil menyampaikan firman itu datang sebagai manusia. Tiba-tiba di Quran informasinya diubah. Wahyu itu nggak jelas berbentuk tulisan, apa berbentuk bacaan, apa berbentuk mulut, apa berbentuk perkataan, atau berbentuk apa. Itu sudah direkayasa sama mereka. Padahal dalam Quran tidak pernah ada suatu data yang membuktikan Muhammad ketemu Jibril. Nah, ini misteri loh teman-teman, misteri. Nah, bagaimana jawaban Ustadz Basalamah ya? Saya kasih ini lagi ya, kita akan lihat kronologis Quran itu seperti apa datangnya. Bagaimana prosesnya, kita dengarkan sama-sama. Dan nanti kita akan lihat dalilnya ya teman-teman ya. Ayo bagi teman-teman muslim yang mau bergabung dengan saya, link sudah saya sediakan. Lebih enak di StreamYard, jadi kita tuh buka datanya lebih pas gitu ya. Berarti Al-Quran itu ditulis? Al-Quran awalnya belum ditulis. Belum kan ya? Oke. Dengar. Ada orang bertanya, jadi Al-Quran itu belum ditulis awalnya. Ustadz Basalamah menjawab, Al-Quran awalnya belum ditulis. Halo? Umat Islam selama ini mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah tulisan Allah di Lauh Mahfuz. Benar ya? Kemudian, umat Islam mengimani bahwa Al-Quran tidak pernah diubah-ubah. Kenapa nggak bisa diubah-ubah? Karena kedistrek bahwa Al-Quran itu tulisan Allah dari Lauh Mahfuz. Nah, ketika umat Islam sudah mengimani Al-Quran itu sudah diturunkan malaikat karena Allah sudah menulis di Lauh Mahfuz, maka mereka mati-matian sampai hari ini mengatakan Al-Quran tidak pernah diubah-ubah. Padahal dalam kenyataannya apa teman-teman? Dalam kenyataan barusan tadi Ustadz, pada mulanya Al-Quran diturunkan tuh belum ada tulisan. Nah, kalau Al-Quran diturunkan belum ada tulisan, maka bacalah. Nah, ini juga aneh. Ini loh teman-teman, ini misteri yang harus dipecahkan loh teman-teman. Kalian umat Islam itu gak usah sibuk ngurusin agama orang. Kitab kalian aja udah amburadul begini, bagaimana memberikan pemahaman logikanya? Surat pertama itu turun kepada Muhammad, bacalah. Malaikat nih baca, bacalah ke Muhammad, ya kan? Ketika malaikat itu suruh ngebaca tuh si Muhammadnya, artinya Muhammad ini disuruh baca tulisan. Betul nggak? Ikro itu kan bahasa Arab teman-teman. Nah, ketika si Jibril itu mengatakan ikro, itu maksudnya menyuruh Muhammad, menyuruh membaca. Berarti si Jibril datang kepada Muhammad itu dengan bawa tulisan, betul nggak? Karena bacalah, gitu kan? Ini loh Muslim, ini misteri harus dipecahkan. Jangan sampai kalian selalu mengimani Al-Quran itu sempurna, Al-Quran itu tidak pernah diubah-ubah, Al-Quran itu wahyu Allah 100% tidak pernah berubah-ubah dan tidak pernah bercampur tangan oleh tangan manusia. Wait, stop. Coba. Kalau kronologisnya Muhammad betul-betul wahyu pertama ketemu Jibril dan Muhammad itu mendapatkan wahyu Allah berupa bacaan, disuruh ngebaca sama Jibril, berarti itu berupa tulisan. Ustadz tadi barusan pada awalnya Quran belum ada tulisan. Ya, gimana dong? Oke, diturunkan dulu. Kapan itu akhirnya ditulis menjadi buku pertama gitu? Pasti kan ada begitu. Iya. Jadi awalnya itu waktu turun di masa Nabi Muhammad SAW, setiap turun Nabi kan mendiktekan ke sahabat. Nah, mereka ada yang tulis di tulang-tulang. Nah, tersingkap nih. Ternyata Al-Quran itu perkataan Rasulullah. Al-Quran itu perkataan Rasulullah. Pantesan Al-Quran juga ada tulisan begitu. Ya. Jadi mana bisa ini dipercaya sementara Muhammad ini adalah manusia. Nabi juga manusia kan, Dul? Emang ada nabi itu yang mengatakan dia nabi itu kan kalian juga ya kan? Yang menggadang-gadang dia sebagai nabi kan kalian juga tuh si Waraqah bin Naufal tuh. Ya. Otomatis dia belum diurapi sama Tuhan.
Dia bisa berbohong dong, betul nggak? Nah, pertama-tama dia membuat kesaksian bahwa dirinya ketemu malaikat dan disuruh membaca Iqra, Iqra. Rupa-rupanya ya tidak ada sebuah tulisan, melainkan tadi barusan Ustaz tadi bilang perkataannya itu disampaikan kepada sahabat, lalu kemudian sahabat baru didiktenya sama Muhammad, kemudian sahabatnya menulis. Ini ngeri loh teman-teman. Muslim mati-matian mengatakan bahwa Al-Quran tidak campur tangan manusia. Saya bilang bagaimana itu bisa terjadi tulisan kalau bukan manusia? Bagaimana bisa difotokopi? Bagaimana bisa dibukukan kalau itu bukan tulisan manusia? Ya pokoknya. Gila loh teman-teman ini sebenarnya. Ya, kalau kita mengimani iman buta seperti ini teman-teman, kita aduh, saya nggak kebayang. Memang kita nggak bisa mungkiri teman-teman, agama satu ini candu loh. Saya mau kasih tahu kalian, agama Islam itu candu loh. Waktu saya baru-baru keluar dari Islam, biasanya sholat terus nggak sholat, aneh itu perasaan. Biasanya saya sholat menghadap sesuatu, harus ada kiblatnya. Pada saat saya menjadi Kristen, saya bingung teman-teman. Waktu itu dulu saya pernah kesaksian sama teman-teman, saya udah pernah kasih tahu belum ya? Saya saking bingungnya, biasa sholat, waktu berdoa, cara doanya orang Kristen, kayaknya nggak afdol gitu loh kalau nggak sholat. Kalau cuma bertutup mata, lipat tangan, berdoa doang, nggak afdol gitu menurut saya. Tahu nggak apa yang saya lakukan teman-teman? Saya punya lemari, ya lemari akhirnya saya bentuk salib. Karena saya berpikir saya kan udah Kristen nih sekarang. Tuhan saya salib, coba bayang. Tuhan saya salib. Jadi kiblat saya salib. Nggak mungkin saya gambarin Yesus kan, nggak mungkin. Ya, saya bentuk gambar salib di lemari saya. Terus ketika saya berdoa, saya juga biasa bertekuk lutut pakai sajadah juga. Kacau ya teman-teman ya. Tapi gini loh teman-teman, kan saya udah bilang, menjadi orang Kristen itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba semacam seperti orang Kristen pada umumnya, enggak teman-teman. Ya, keanehan-keanehan itu masih dirasakan. Apalagi isi kepala saya selama ini ya menganggap Islam itu adalah agama yang paling benar. Kenapa saya katakan agama yang paling benar? Ritualnya itu loh sakral teman-teman. Saya menganggap ketika saya melakukan ritual rukuk sujud, itu adalah bagian yang sempurna ketika saya menghadap Tuhan. Ya saudara, perlu saya kasih tahu di bagian pengalaman saya ya. Jadi ketika kita sudah pindah keyakinan dari Islam menjadi Kristen, itu candu itu. Udah biasa sholat, terus nggak sholat, aneh teman-teman. Bingung saya. Ini doanya gimana, masa cuma gini saja, kayak nggak abdul banget. Ya masih terbawa apa namanya nih, dengan ritual-ritual kebiasaan-kebiasaan dulu tuh masih terbiasa sekali. Nah itu teman, maka saya bilang Islam itu candu. Nah sehingga kecanduan itu yang membuat kita semakin menutup akses pengetahuan dari luar. Ya paham maksud saya? Dari kecanduan, dari kebiasaan, ya disitulah letak di mana orang Islam itu sulit sekali untuk menerima edukasi seperti yang saya sampaikan saat ini. Ya teman-teman, edukasi yang kita sampaikan sulit diterima umat Islam karena mereka sudah merasa nyaman dengan kebiasaan mereka, sholat 5 waktu, dan ya seperti itulah biasa begitu. Ada inilah teman-teman, pokoknya ada sesuatu yang mungkin kalian belum pernah menjadi Islam ya, yang belum pernah menjadi Islam ya, atau mungkin cuma baru mualaf, itu beda. Tapi ketika kamu sudah dari kecil sudah kebiasaan melakukan kebiasaan itu tuh, ada sesuatu suasana yang memang membawa kenang-kenangan tersendiri. Bahkan di bulan Ramadan atau Idul Fitri teman-teman, kalau mau tahu, itu membuat nagih gitu. Saya dulu tuh setiap kali Lebaran gitu ya, saya nangis gitu. Setiap kali bulan puasa, saya selalu mikir dulu puasa tuh begini, pas sahur begini, kayaknya rasanya makan itu bareng-bareng enak gitu kan. Ada suasana-suasana yang memang kayaknya nyandu teman-teman. Nah tetapi apakah sesuatu yang membuat kita candu di masa itu, menganggap bahwa itu adalah kebenaran, kemudian itu berat ditinggalkan? Jangan terpaku di situ teman-teman. Udah nggak saatnya lagi. Sudah nggak saatnya lagi kita hanya menerima doktrin agama Kristen itu agama pagan. Kristen itu Tuhannya ada 3. Kristen itu surganya cuma di dunia. Sebaik-baiknya orang Kristen tetap masuk neraka. Udah cukup teman-teman, cukup. Mendingan dicukupkan ini. Saya mau kasih tahu sama kalian. Ini adalah bagian pengalaman dan juga kesaksian saya, yang pada akhirnya saya betul-betul yakin bahwa
Di dalam kekristenan justru kebenaran, walaupun dalam pandangan saya dulu ketika Muslim itu salah. Teman-teman, ini belum selesai saya tadi kesaksian itu tadi ya. Ketika saya menjadi Kristen, teman-teman, saya kalau lagi tidur mimpi ketemu setan, saya masih pakai baca-bacaan dengan bacaan dulu Islam, bacaan hafalan. Ya, saya akhirnya mikir nih, saya udah berapa tahun ini, saya udah 3 tahunan, 4 tahunan jadi Kristen, kok masih kebiasaan saya mimpi pun ketemu setan bukan dalam nama Yesus, tapi masih pakai baca-bacaan Arab gitu. Ya, kenapa bisa seperti itu teman-teman? Roh, ya roh yang saya sembah dulu, itu berbeda dengan roh saya. Artinya saya belum dipenuhi dengan Roh Kudus 100%. Karena namanya orang baru masuk Kristen teman-teman. Ya, tentu kita belum 100% berubah. Pembaharuan Roh Kudus di dalam diri kita ini pelan-pelan. Nah, kita mesti harus mengalami ujian dulu teman-teman. Ya, ujian dulu kita nyaman mau sholat mau apa bebas gitu ya. Tapi ketika menjadi Kristen kamu sudah akan berbeda. Suasananya berbeda ya, kebiasaan-kebiasaannya berbeda ya. Kemudian ternyata orang Kristen ini banyak sekali dikucilkan, diguncingkan, dikafir-kafirkan oleh mayoritas. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung itu sudah membunuh mental kita secara sosial, teman-teman. Nah, disitulah makanya teman-teman, menjadi orang Kristen itu mesti mengalami pengujian-pengujian iman, pemrosesan dalam kedewasaan ya. Kedewasaan ini bukan macam usianya saja yang dewasa, teman-teman, bukan. Bukan hanya sekedar pemikirannya kita, teman-teman, bukan. Kedewasaan ini di sini adalah dituntut ketika kita fokus untuk mencari kebenaran di dalam Tuhan. Ya, teman-teman, di situ kita akan dibersihkan dari kotoran-kotoran lama, terus diperbaharui, yang pada akhirnya kita baru akan mengerti rencana Tuhan. Teman-teman, sebelum kita berjalan, sebelum kita melangkah, tentu kita punya planning dulu, betul nggak sih teman-teman? Kalau nggak ada planning kayak orang gila dong, kamu jalan aja nggak ada tujuan, betul nggak? Orang kalau mau jalan tuh pasti punya planning, saya mau ke sini, saya mau ke sini, saya mau ke sini. Teman-teman, orang beriman itu bukan sekedar menyamani, udahlah bodo amat, yang penting gue jalan, mau kemana, kayak mau nyemplung jurang, kayak jangan, bukan begitu. Orang beriman itu adalah mengimani bahwa Tuhan bukan sekedar Tuhan yang maunya diminta disembah. Tuhan yang benar itu memberikan petunjuk. Nah, petunjuknya itu loh apa? Kamu mesti tahu. Sebagai orang beriman, kalau kamu tidak ngerti petunjuknya Tuhan itu apa, jangan asal ngelangkah, saudara. Nah, itu disebut salah satu kedewasaan di dalam kekristenan, dalam rohani, saudara. Bukan hanya punya tingkat usia, tetapi pengertian kamu akan Tuhan. Ya, pengenalanmu akan Tuhan. Nah, ketika kamu sudah mengenal Tuhan, tentu kamu paham apa yang jadi kehendaknya. Ya, saudara ya. Oke. Pasti ada yang namanya sebentar ya teman-teman, saya ada sedikit kendala, teman-teman harap maklum ya. Saya ada sedikit kendala, nanti kalau ada suatu gangguan teman-teman maklum. Tapi tetap saya usahakan untuk bisa live ya. Oke. Saya lanjutkan kembali videonya. Wah, ada yang di kulit segala macam. Nah, sampai tiba di masanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. bin Affan Ya, jadi kan ada Nah, belum lagi masuk proses ke Utsman, teman-teman. Ya, Utsman juga bertentangan dengan Umar. Ya, makanya saya bilang pembuatan Al-Quran saja, ya itu sudah nggak jelas. Dari Muhammad itu mendiktekan kepada sahabat, ya kan? Rupa-rupanya sahabat yang bisa menghafal Quran itu pun sudah mati ketika peperangan dengan suku Amamah. Nah, kemudian paniklah Umar dengan Abu Bakar. Sepeninggalnya Rasulullah tidak ada manuskrip yang bisa dipertahankan, sehingga yang tersisa adalah Zaid. Kemudian Abu Bakar dengan Umar mempunyai ide supaya Zaid setidaknya dia mengingat apa yang dikatakan Rasulullah, kemudian dicatat. Nah, ketika disuruh dicatat, saudara, Zaid mengatakan, alangkah lebih mudahnya saya memindahkan gunung daripada saya suruh menulis Quran, karena dia tidak tahu apa-apa. Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau Zaid saja tidak tahu apa-apa, bagaimana Quran bisa terisi sedemikian rupa? Saya punya dalilnya teman-teman dalam hadis. Jadi kalau teman-teman muslim kalau mau siap bergabung dengan saya di sini diskusi, baru nanti akan saya singkap. Keenakan kali lah kalian ini. Saya singkap terus ya. Jadi nggak ngena gitu loh. Saya kepengen kalian tuh ada masuk gitu.
Ya, apalagi yang diceritakan oleh si siapa namanya nih? Basalamah ini teman-teman. Ya memang ambil bagian dari hadis itu, sama hadisnya dengan hadis saya, sama. Hanya bedanya ya, Ustadz nih kalau ngomong penuh keraguan-raguan dan dia tidak ditunjukkan datanya gitu. Karena nanti kalau dikasih tahu, direkomendasikan itu datanya di mana, teman-teman muslim akan cross check sendiri. Nah, ketika kalian sudah cross check, ya, ketika sudah cross check teman-teman, itu nanti di dalam itu akan dicari ayatnya. Nah, ketika sudah dicari ayatnya, waduh kok isinya begini ya? Nah, kalau sudah begitu akan menumbuhkan keraguan-raguan. Kalau sudah itu keraguan-raguan teman-teman, otomatis ya, itu akan banyak sekali orang yang murtad teman-teman. Makanya kebiasaan para ustadz ketika memberikan ceramah, memberikan jawaban, selalu omong aja begitu teman-teman, nggak pakai data ya. Lanjut. 4 orang sahabat yang tadi saya bawain buku itu. Iya. Kan ada Abu Bakar, nah itu pengganti Nabi yang pertama. Kan Nabi Muhammad SAW ini meninggal, begini awal kisahnya. Awal Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu dikenal dengan awal tahun Hijriah. Kita kan sekarang di 1440 sekian Hijriah kan. Nah, dari mana awal historinya tahun Hijriah 1400 tahun lebih itu? Dari mulai Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu dikenal dengan tahun 1 Hijriah. Nah, Nabi tinggal di Madinah sampai awal tahun 11 Nabi meninggal. Nah, yang gantikan pertama Abu Bakar. Ini dikatakan khalifah pertama, pengganti pertama, tahun 11 sampai tahun 13. 2 tahun. Setelah beliau meninggal digantikan oleh Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, 13 sampai 23. Sahabat beliau ini kan, iya, yang hidup pada saat betul. Ini orang-orang yang paling dekat dengan beliau dan yang paling banyak memahami ilmu agama gitu. Betul. Nah itu artinya kan bisa direka-rekayasa sendiri teman-teman. Abu Bakar dengan Umar itu kan tidak menyangka kalau Rasulullah itu bisa mati. Maka ketika peristiwa kematian Muhammad mereka panik. Gimana ini, nggak terima gitu kan. Sampai akhirnya dibiarkan sampai 3 hari berharap-harap agar Muhammad itu bisa bangkit, hiduplah lagi. Nah ketika Muhammad tidak bisa hidup lagi, paniklah Umar dan Abu Bakar. Kenapa panik? Ya iya dong, pamornya jatuh. Selama ini Muhammad adalah pemimpin. Segala sesuatu pokoknya atas dasar nama wahyu. Mau lakukan ini wahyu katanya turun, orang nggak bisa berkutik apa-apa. Mau ini mau itu tiba-tiba ayat turun, nggak bisa berkutik. Karena orang sudah terlanjur mengenali bahwa Muhammad adalah nabi. Nah yang jadi persoalan, seandainya si Abu Bakar ujuk-ujuk dia berfirman, mana orang bisa percaya, betul nggak? Nah itulah teman-teman, kenapa kematian Muhammad membuat panik Abu Bakar dan juga Umar. Yang pada akhirnya Abu Bakar sama Umar punya ide untuk menjadikan Zaid bin Sabit sebagai pengarang Quran. Dan saya juga punya bukti data bahwa Zaid bin Sabit disuruh sama Umar dan juga Abu Bakar untuk belajar bahasa Ibrani kepada orang Yahudi. Nah ketika belajar sama orang Yahudi teman-teman, tentu ada bagian-bagian cerita yang mesti diambil sama Zaid, betul kan? Nah inilah yang terjadi kenapa Al-Quran isinya tokoh-tokohnya itu mirip tapi cerita yang berbeda. Karena Zaid mengakui dia benci sekali sama orang Yahudi sehingga dia hanya belajar selama 2 minggu saja kepada orang Yahudi. Ini sebenarnya kalau seandainya ini divisualkan teman-teman menjadi sebuah cerita gitu ya, yang runutannya itu kalau dilihat itu akan terlihat nih bahwa wah ternyata datangnya Quran ini nyontek, wah datangnya Quran ini begini dan sebagainya, begitu. Nah maka sebabnya umat Islam paling melarang bahwa kisah-kisah Muhammad itu dituliskan, divisualkan. Nah kalau divisualkan teman-teman nanti kayak si Sunnah Nabi itu, kayak begitu tuh ceritanya aslinya, ya. Nah, ketika orang melihat Sunnah Nabi, umat Islam terima nggak? Nggak terima. Menurut mereka bukan begitu ceritanya. Nah, kenapa umat Islam begitu lantas mengatakan bukan begitu ceritanya? Mereka nggak punya kisah, mereka nggak punya kitab. Terus kenapa ustaznya lebih diam? Ya kayak gini, satu-satunya caranya menggambleh, bercongoria. Jadi tidak pakai data kalau ngomong nih. Dari tahun 13 sampai tahun 23. Kemudian setelah meninggal Utsman bin Affan. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Utsman bin Affan ini cukup lama dia, dari tahun 23 sampai 37 kurang lebih. Tapi dia masih ketemu Nabi Muhammad itu. Ini anak mantu Nabi. Oke, ya, karena anak Nabi menikah sama beliau. Setelah meninggal baru Ali bin Abi Thalib. Nah, itu tahun 37 atau tahun 38 sampai tahun 40. Nah, ini dikenal dengan masa Khulafaur Rasyidin. Nah, di masa Utsman bin Affan itu cukup banyak orang-orang yang masuk Islam dari selain orang Arab. Dan dialek mereka kan beda-beda, sehingga muncullah berbagai macam dialek dalam membaca Al-Quran itu. Maka Utsman bin Affan sepakat dengan para sahabat Nabi yang masih hidup, ini kayaknya harus ada solusinya. Maka kita coba kembalikan bacaan ke bahasa Arabnya orang Quraisy.
Orang Quraisy itu orang penduduk Mekah asli, yang memang Al-Quran turun awalnya di situ. Dikenal dengan bahasa Fusha. Jadi sekarang Al-Quran itu bahasa Fusha, bahasa asli orang Arab gitu. Bahasanya sangat teratur grammarnya gitu ya. Nah, dikembalikanlah dan disusunlah ke satu bahasa itu. Disusunlah semua dalam bentuk tulisan waktu itu masih dalam kulit. Tapi sudah dalam bentuk mushaf namanya, sudah dalam bentuk buku. Tapi bahannya kulit. Ya, dengan kembali ke satu dialek, satu model bacaan. Nah, seperti Gini teman-teman ya. Saya berharap bahwa teman-teman muslim itu ketika mengimani atau percaya dengan kitabnya, ya, ustaznya tadi barusan bagaimana proses Quran itu jadi dan lain sebagainya, itu tidak murni tulisan dari langit, tetapi itu tulisan oleh orang-orang yang bahkan sama sekali bukan nabi. Artinya kalau kita standarnya dengan standar yang sama, bagaimana proses Injil itu jadi? Bagaimana proses kitab sejarah dalam perjanjian lama itu jadi? Tetapi kenapa umat Islam begitu getol mengatakan, mana Injil Yesus? Mana Injil Yesus? Injil tulisan Yesus, Injil tulisan Yesus. Teman-teman, sejak kapan Yesus menulis Injil? Kenapa Islam itu selalu teriak-teriak, mana tulisan Injil Yesus? Mana tulisan Injil Yesus yang asli? Mana kitab Injil Yesus? Kayak orang kesurupan kalau nanya, teman-teman. Mereka nggak ngerti Injil itu apa. Bagi mereka, Injil itu kitab. Hanya sekedar kitab, teman-teman. Injil itu sekedar kitab buat mereka. Hanya sekedar tulisan. Mereka nggak paham Injil itu apa. Dan mereka juga nggak paham Taurat itu apa. Mereka pun juga nggak paham Mazmur atau Zabur itu apa. Nah, itulah sebabnya teman-teman. Sampai hari ini umat Islam hanya bisa mengolok-olok agama Yahudi dan kekristenan. Karena mereka banyak tidak tahunya. Tidak ngerti Al-Masih itu artinya apa. Enggak ngerti juga, tapi ngolok-ngolok juga. Coba, Oten, jawab. Apa bedanya Mesias sama Kristus? Songong kali. Ya, mereka memang diajarin songong aja. Kenapa? Ya, mereka ingin membela agamanya dengan cara seperti itu, teman-teman. Itu udah salah satu bentuk jihad bagi mereka. Ketika bisa membentengi agamanya dengan cara apapun, itu sudah termasuk apa? Jihad. Ya, jihad dengan ngotot kayak gitu, membuat tuduh-tuduhan, fitnah-fitnah yang nggak jelas begitu, teman-teman ya. Bible itu kitab buatan Paulus. Bible itu kitab buatan Paulus. Tapi, ya, itu para ustadznya maksa bahwa nama Muhammad wajib ada di kitab Bible. Terus gimana teman-teman? Repot gak urusan sama mereka? Kalau bahasa ininya wong edan mah bebas gitu ya. Nggak ada ceritanya orang waras kalau teriak-teriak di jalan dengan telanjang itu dianggap wajar. Nggak ada ceritanya. Tapi kalau orang edan, ya wajar kamu telanjang di jalan. Tapi kalau orang waras di jalan, ya kamu diciduk lah. Ya, begitu teman-teman, ngerti ya? Jadi artinya ketika mereka berkuar-kuar seperti itu, sebenarnya ya sudah wajar, namanya juga edan. Wong edan tuh bebas. Tapi pertanyaan, apakah kamu mau dikatakan wong edan? Enggak. Ya kalau begitu harus dituntut dong. Kalau memang mereka tidak mau dikatakan orang wong edan, siap dituntut dong. Apa maksud kamu tadi menuduh begitu? Apa maksud kamu tadi mengatakan bahwa Bible itu kitabnya Paulus? Ya, ditanya balik gelagapan. Ya, dalam Quranmu tuh Allah membenarkan Taurat dan Injil. Yang dibenarkan yang mana? Kasih bukti. Kalau nggak ada, tutup mulutmu. Kalau nggak mau dikatakan wong edan, kan gitu. Ya, kelakuannya kayak wong edan, tapi nggak mau dikatakan wong edan, tapi bebas sekali mulutnya itu. Ya, kan saya bilang apa? Wong edan mah bebas. Nah kalau mulut bebas ngomong apa saja, wong edan bukan? Ya wong edan. Nah umat Islam tuh ngomong apa saja bebas mereka. Ya wong edan dong namanya. Betul nggak? Makanya jangan kebiasaan membuat tuduhan-tuduhan terhadap iman Kristen. Mereka sendiri saja bingung bagaimana itu Quran jadi, manuskripnya mana, kronologis penulisannya seperti apa, kenapa kok diimani bahwa itu adalah tulisan Allah dari Lauh Mahfuz. Rupa-rupanya dikatakan sama ustadznya, enggak. Ketika Jibril datang, bacalah, itu bukan tulisan, ternyata gak ada tulisannya. Itu surat prank menurut saya, surat prank itu, al-alaq itu. Iqra bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq. Itu sebenarnya itu kitab ini teman-teman, kitab prank itu. Disuruh bacalah apa yang dibaca kan gitu. Nah, rupa-rupanya tadi Ustadz ini bilang bahwa Quran itu pertama kali bukan semacam tulisan, melainkan lisan yang dari malaikat Jibril itu disampaikan kepada Rasul, kemudian Rasul mendiktekan kepada sahabatnya, kan gitu ya teman-teman ya. Artinya ini tidak ada bedanya dengan proses Injil. Nah, kok mereka mengatakan begini?
Itu kan suratnya Paulus, itu kan suratnya Yohanes. Siapa itu Yohanes? Siapa itu Matius? Siapa itu Lukas? Siapa itu Markus? Aduh, songong banget ya teman-teman ya. Kalau kita tanya balik, siapa itu Zaid? Muridnya Muhammad? Bukan. Orang yang mungkin hidup sejaman dengan Muhammad, oke. Kan Abu Bakar juga, Umar juga, Utsman juga. Betul kan? Kenapa hanya si Zaid? Emang Zaid itu salah satu muridnya Muhammad? Enggak kan? Enggak ada datanya di situ. Tapi Zaid bin Sabit dikasih gelar umat Islam sebagai penulis Quran. Pertanyaannya, apakah benar penulis Quran dari Quran surat Al-Fatihah sampai Quran surat An-Nas hanyalah Zaid bin Sabit? Muslim bisa jawab? Ayo, gimana nih? Siapa saja penulis Quran? Ayo, Islam bisa sebutkan? Enggak bisa. Makanya berhenti songong. Berhenti fitnah. Itu surat Paulus itu kitabnya Oten itu. Sejak kapan itu Paulus kenal sama Yesus? Ya kan? Sejak kapan Zaid mendengar Muhammad itu mendapatkan wahyu dari Allah? Sejak kapan? Sekali lagi, sejak kapan Zaid mendengar Rasulullah mendapatkan wahyu dari langit? Nggak ada. Artinya Al-Quran adalah pendiktean atau rekayasa Muhammad. Kan bisa dong kita mengatakan itu rekayasa. Kenapa harus iman itu sebagai wahyu Allah? Kenapa? Ya pokoknya Fatimah, pokoknya itu kan Nabi nggak ada punya kesalahan. Kata siapa sih Nabi nggak punya kesalahan? Kalau nabimu tidak punya kesalahan, otomatis dia sempurna, betul nggak? Kalau sempurna dia nggak mungkin kena sihir. Kalau dia mungkin sempurna, dia juga nggak bakal mati di racun. Kalau dia sempurna, bakalan dia mati itu bisa bangkit lagi. Tapi kalau dia seperti kita, dia bisa kena sihir, dia juga bisa mati karena racun, dia juga bisa mati nggak bisa hidup lagi, sama nggak ada bedanya dengan kita. Apa yang dikatakan dia sempurna? Paham sampai sini? So artinya apa? Kalau ditanya bisa nggak bohong? Seharusnya bisa. Muhammad punya nafsu nggak? Oh banget. Sama dong kayak kita. Apa bedanya? Berarti bisa bohong nggak? Harusnya bisa. Kata siapa bilang nggak bisa bohong? Yang mengatakan Muhammad tidak bisa bohong itu karena orang yang sudah terlanjur menuhankan Muhammad. Betul nggak? Ya, Muhammad sudah jelas-jelas meninggal dunia, tidak bisa bangkit lagi. Kemudian umatnya begitu fanatiknya mengatakan, ya Muhammad, ya aduh, kata-katanya ini puji-pujiannya ngeri banget teman-teman ya. Jadi Muhammad sudah direkayasa bahwa dia sudah menunggu umatnya di telaga. Muhammad juga diimani sebagai nabi yang sudah memberi syafaat pada jemaahnya. Padahal dalam sholat mereka, sholat tahiyah akhir, selalu mendoakan Muhammad dan juga keluarganya. Masuk akal nggak? Nabi dianya sendiri masih butuh didoakan, tapi bisa memberikan syafaat kepada jemaahnya. Tiba-tiba ada fatwa begini, kalau kalian mendoakan aku dan keluargaku, maka aku akan memberikan kalian syafaat. Percaya begitu? Teman-teman, kalau seandainya Yesus masih butuh doanya orang Kristen, digadang-gadang, wahai murid-muridku, orang Kristen semua, doakan aku beserta keluargaku, maka aku juga akan mendoakan kalian. Ya dodol dong namanya. Kalau saling mendoakan, masa sama manusia juga saling mendoakan. Saya doakan saya ya saya supaya saya dapat jodoh. Sama ya saya, aku juga minta doa, aku juga masih jomblo ini loh. Sama-sama kalau begitu doain ya sama-sama mendoakan kita. Nah, kalau sudah sama-sama mendoakan teman-teman, apa bedanya dengan kita gitu loh? Orang sama-sama bisa saling minta doa, sama-sama masih memohonkan doa, kok bisa memberikan syafaat? Itu kan aneh gitu. Ini betul nggak? Betul nggak teman-teman? Yesus ketika mati, apakah dia meminta, hai murid-muridku semuanya, aku sudah mau mati nih. Kalian harus membalaskan dendamku. Kalian harus mendoakan aku supaya aku masuk surga. Apakah begitu Yesus? Enggak. Lain kalau Muhammad katanya, kalian doakan aku dan juga keluargaku. Nanti aku akan memberikan kalian syafaat. Loh, ini logika pikirnya bagaimana ini kayak gini? Sudah jelas-jelas firman itu datang sebagai manusia.
Jelas dia menunjukkan kesuciannya, kesalehannya, ketaatannya, ya, kemuliaannya ditolak. Aqua yang 100% murni mengandung mineral alami yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, sudah jelas dia tuh zat dari dirinya saja, bukan dari benih manusia, dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ditolak. Malah memilih Muhammad. Sudah jelas Muhammad itu katanya hasil perkawinan dari Aminah dan juga Abdullah. Walaupun itu sebenarnya nggak ada kenyataan, nggak tahu nih bapaknya siapa, bapak biologisnya siapa, kan sebenarnya nggak ada kejelasan teman-teman ya. Mesti kalau disuruh data, coba kasih data bagaimana kronologisnya Aminah ini bisa bunting, sama siapa dia dan keberadaannya bagaimana, hamilnya berapa lama. Apakah Islam bisa itu buktikan? Enggak. Terus siapa yang bisa membuat rekayasa Muhammad itu punya ibu namanya Aminah, punya bapak namanya Abdullah, punya kakek namanya Abdul Muthalib? Siapa? Siapa yang bisa menyatakan itu? Siapa? Kan kita nggak tahu Aminah ini dia hamil sama siapa. Betul enggak? Coba kisahnya di mana? Coba tunjukkan di mana. Oh, di Ibnu Hisam itu loh, Fatimah, coba cerita. Kamu coba lihat tuh, baca itu. Bagaimana awal mula Muhammad itu dibedah dadanya dan dioperasi, jantung hatinya dicopot, taruh di baskom. Setelah itu dicuci bersih, ditiriskan, kemudian dipasang lagi. Macam apa? Robot kali ya? Ya, terus diganti hatinya. Aduh, itu kan bahasa metafora, teman-teman. Ya ampun. Digantikan hati yang baru menurut Alkitab itu bukan dibelah dadanya terus diganti hatinya, dibersihin pakai air, bukan begitu. Astaga. Aduh, teman-teman ya. Ini saatnya memang kita harus bongkar. Bukan membongkar supaya orang bisa menjadi murtad. Enggak, jangan. Tuhan membutuhkan hati yang betul-betul mencari kebenaran, bukan orang bohong-bohongan. Enggak. Saya kasih tahu sama kalian, ya. Sudah saatnya kita melepaskan pemikiran-pemikiran bodoh kita. Yang pertama, apa yang perlu kita singkap? Tentang ritual sujud. Sujud yang dimaksud Tuhan itu bicara ketundukan dan juga ketaatan. Ketundukan, ketaatan, ketekunan. Ya, jadi arti sujud adalah bukan kata berserah diri, teman-teman. Penyerahan diri kamu harus diwujudkan dengan ketaatan, ketekunan, dan juga apa tadi? Ketekunan, ketaatan, apa nama tadi ini? Ketekunan, ketaatan, tekun taat. Aduh, saya lupa lagi satu, ada 3. Aduh, apa tadi? Sampai lupa saya. Ketekunan, ketaatan, ketundukan. Ya. Ketundukan ini, teman-teman, tunduk ini bukan berarti jidat kita ditaruh di tanah, sujud-sujud kita, bukan. Kamu disuruh tunduk kepada presiden kita, disuruh taat kepada presiden kita, disuruh tekun dalam hukum-hukumnya, itu bukan berarti jidat kamu disuruh sujud-sujud di depan presiden ini, bukan. Itu metafora. Ya, bentuk ritual. Paham? Jadi kalau bagi kalian yang sholatnya dengan memakai sujud-sujud itu jangan apa namanya ini, jangan bangga. Karena kami umat Kristen itu sangat paham arti sujud itu apa. Sujud itu ada ketaatan, ketundukan, dan ketekunan. Ada 3 hal itu yang disebut berserah diri. Berserah diri betul-betul. Nah, jadi bukan hanya sekedar kata-kata berserah diri, tetapi berserah diri mengandung makna ketekunan, ya, ketundukan, dan juga ketaatan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mesti kita bahas tadi? Ini mesti dicatat ya, saya lupa terus nih kalau nggak dicatat ya. Barusan tadi saya ngomong apa ya, tentang metafora. Metafora tentang firman yang diturunkan, ya, ini sebenarnya bicara tentang bagaimana kronologis dan juga peristiwa Tuhan betul-betul beracara dan menunjukkan diri dan bermakrifat. Ya, Tuhan bermakrifat kepada manusia, saudara. Ya, bermakrifat. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa mencapai Tuhan, melainkan Tuhan yang menggapai manusia. Ini nggak bisa dipungkiri, saudara. Kalau seandainya manusia itu bisa menyelami Tuhan di surga sana, ya, di singgah sana, Adam itu bakal bisa minta izin balik lagi dia, bakal balik lagi ke sana dia. Jadi teman-teman, ya saya bilang ini mesti harus dibongkar, bukan dibongkar, aduh bahasanya kalau dibongkar itu kayak mana gitu ya, negatif ya. Jadi gini teman-teman, ini mesti disingkap. Umat Islam meremehkan tentang peristiwa Adam dan Hawa, kenapa mereka diusir dari Taman Eden.
Taman Eden dalam Alkitab itu taman, bukan surga. Nah, lebih parahnya umat Islam mengimani Taman Eden adalah surga. Lebih parah ini sebenarnya. Kalau umat Islam mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu diusir dari surga, ya, artinya apa, saudara? Artinya bagian satu pelanggaran yang dilakukan oleh manusia itu sudah berdampak fatal bagi manusia. Manusia mengalami keterpisahan antara Tuhan dengan manusia. Nah, di bagian ini diremehkan sama umat Islam. Mereka menganggap dengan amalan, dengan itu mereka akan menganggap seolah akan balik lagi ke surga. Mereka akan kembali ke surga itu, katanya gitu. Kalau seandainya dari awal mula manusia bisa mencapai dengan amal perbuatan yang baik itu menyogok Tuhan agar dia bisa kembali kepada citranya yang semula, saudara, maka apa yang dilakukan Habel sama Kain ketika berlomba-lomba memberikan persembahan kepada Tuhan, mencari perkenaan di hadapan Tuhan, itu sudah otomatis akan membawa mereka kembali lagi ke Taman Eden. Rupa-rupanya enggak, kan? Enggak. Terus bagaimana dong? Menurut Tuhan, Allah kita adalah suci, Allah kita adalah maha kudus, manusia itu berdosa, dan dosa tidak bisa bersatu dengan kekudusan. Makanya kenapa dibutuhkan yang namanya penebusan dosa melalui darah sucinya, saudara. Darah suci. Nah, tidak ada satupun darah suci di dunia ini yang bisa dicurahkan. Ini, saudara, ini saya ada satu video yang lucu nih. Satu video yang lucu yang mengungkapkan bahwa darahnya Muhammad ditampung. Ini kan lucu kali lah ini. Bentar ya. Bentar teman-teman, saya ini ada karena ada musiknya, jadi saya nggak tampilkan musiknya, tapi teman-teman saya hanya lihat di bagian ininya, tulisannya. Nih. Bentar ya. Oh, kita dimulai dari pertama dulu. Tadi apa tadi? Bentar ya, ini cerita tulisannya. Sorry. Nah ini ya, tahu nggak katanya, kenapa Rasulullah SAW menampung darahnya agar tidak jatuh ke bumi saat perang Uhud? Teman-teman, cerita ini beredar luaskan ke seluruh jagat raya, mendoktrin umat Islam agar umat Islam tuh tetap menyanjung Muhammad bahwa dia wah gitu. Paham ya maksudnya? Ya, kenapa sampai cerita sedemikian rupa ini disebarluaskan ke seluruh dunia untuk mencuci otak isi kepala umat Islam? Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak berpikir. Tapi bagi orang yang berpikir, menurut saya ini aneh. Coba bayangkan teman-teman, lagi perang Uhud. Emang perang Uhud lagi nari-nari, joget-joget? Perang Uhud emang lagi joget-joget? Lagi santai-santai begitu? Enggak. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW menampung darahnya agar tidak jatuh ke bumi saat perang Uhud? Ini kan lucu. Jadi kalau lagi perang dibawa ember gitu. Kalau lagi perang bawa ember buat nampung darahnya di leher, dikalung-kalungin di lehernya supaya nanti kalau darahnya kalau lagi kena kesabet lehernya itu darahnya netes ke ember gitu. Gimana, Slim? Apa musuhnya bilang gini, sebentar, per. Kamu jangan potong leher saya. Potong tangan saya sih di sini. Nah, ini kan udah saya kasih pampers di bawahnya. Jadi kan nanti kalau kau sobek ini tangan, nanti ini darahnya akan menetes di pampers ini. Emang begitu kah? Gimana, Slim? Jawabnya, Slim. Teman-teman, mesti dikupas. Mesti disingkap. Enggak mesti buka data semua, enggak perlu. Dari dakwah mereka aja itu udah aneh loh, teman-teman. Dakwah yang disebarluaskan ke seluruh dunia itu udah aneh kalau kita cermati satu persatu. Salah satunya ini. Saudara, kenapa banyak umat Islam siap mati, rela mati? Darah mereka mendidih ketika nabinya itu dihina. Kenapa? Tahu nggak? Mereka sudah kemakan doktrin yang aneh-aneh ini. Seolah Rasulullah tuh hebat, suci, dan lain sebagainya. Ya, ayo sekali lagi. Logikanya Usman gimana nih ceritanya? Kenapa Rasulullah SAW menampung darahnya agar tidak jatuh ke bumi saat perang Uhud? Emang perangnya lagi gimana? Perangnya kafir. Awas kamu, jangan sampai potong kena leher saya. Nanti aku nggak bisa nampung darahku. Emang bisa begitu? Ini namanya perang jihad. Emang sahabat itu emang pakai tembakan dor. Ini enggak. Pada saat itu kan pakai perang pedang, pada parang pedang begitu, teman-teman. Nah, kesabet sedikit ya darahnya sudah moncrat itu. Bagaimana? Udah gitu kan pasti udah kebawa sama pedangnya si musuh ya kan, nempel. Betul nggak? Gimana Slim jawabnya? Jawabnya adalah tobat.
Jawabannya tobat. Ini sudah nggak ada obatnya ini masalahnya. Pada saat perang Uhud, darahnya Rasulullah tercurah. Ya, kemudian kok sampai ditampung. Ini logikanya di mana kalian, Slim? Dongeng apa ini? Ini macam kemarin nih ceritanya kemarin ini. Batu menggondol bajunya Musa. Musanya lari telanjang ke jalan-jalan. Sampai orang pada nongkrong di kafe-kafe, lagi nongkrong minum kopi. Katanya, si Musanya lagi lari. Kembali ke celana, awas. Kok bawa kabur celanaku sih? Hei. Kocak teman-teman ya. Ya. Nih, ini kenapa saya bahas ini tadi ya. Saya bilang tadi, darah Yesus yang notabene bisa memberikan materai kehidupan, mempersatukan hubungan antara Tuhan dengan manusia, ya, sehingga orang yang percaya bisa kembali kepadanya, kan gitu ya. Ditolak sama umat Islam. Mereka malah berbalik arah bahwa darah Rasulullah nggak boleh jatuh ke bumi. Ini apa maksudnya? Pengalihan isu ini namanya. Saya bilang teman-teman, kenapa sih Yesus tuh ulang-ulang menyampaikan bahwa awas, hati-hati, antikris. Perbuatan si antikris, tahu teman-teman ya, kalau kita baca dari hadis maupun dari fatwa-fatwa ulama, antikris itu dajjal. Si dajjal ini memutarbalikkan kebenaran, betul? Betul. Oke. Saya nggak mau bilang Muhammad ini siapa. Saya nggak mau bilang Muhammad ini dajjal. Enggak, jangan. Itu penistaan, bahaya itu ngomong kayak gitu. Darah kita bisa tercurah ini, bahaya. Nggak boleh, saudara. Yang jadi persoalan adalah kenapa tentang darah Kristus di kayu salib yang tercurah untuk manusia, untuk memberikan, untuk mendamaikan, maka disebut Yesus itu Raja Damai. Raja Damai di sini harus dimaterikan dengan darah. Makanya kenapa syarat kurban itu adalah darah. Dalam perjanjian lama, dalam hukum seremonial, mengungkapkan bagaimana manusia mencoba mencari perkenan Tuhan, atau bahasanya sekarang yang merayu Tuhan dengan binatang, menebus dosa dengan binatang, menebus salah dengan korban binatang. Kemudian sunat. Kenapa harus sunat? Sunat itu intinya, sunat itu adalah mengeluarkan darah. Semua dengan darah, saudara. Nah, tetapi saudara, hewan itu hanya berlaku bagi satu orang ketika dicurahkan. Kenapa? Misalnya kamu yang berbuat dosa atau berbuat salah. Karena ada dua hukum yang memakai korban dalam hukum seremonial, saudara. Hukum seremonial itu dipergunakan bagi orang yang melanggar hukum. Ya, maka disebut penebus salah. Itu hewannya beda yang ditentukan para imam. Kemudian ada namanya hukum dosa. Misalkan kamu mengalami kamu berzina, kamu mencuri, kamu membunuh. Ini ada namanya penebus dosa. Nah, ini akan ditentukan oleh para imam juga jenis hewannya apa. Nah, itu teman-teman ya. Sebelum kasih karunia itu turun, setiap pelanggaran dosa, setiap kesalahan dan setiap dosa itu harus ditebus dengan darah. Bedanya dulu darah hewan. Ya, dalam perjanjian baru, kenapa disebut itu kabar baik? Kabar baiknya adalah Yesus Kristus adalah penggenapan. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang mencurahkan darahnya bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Jadi satu kali penumpahan darah untuk selama-lamanya. Maka menjadi orang Kristen nggak sembarangan tiba-tiba syahadat, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, selesai. Enggak. Halo, schedule boleh busy, jalaninnya harus edgy. Menjadi orang Kristen nggak seperti itu. Kamu mesti paham dulu, banyak belajar dulu. Kenapa? Ketika kamu beriman tanpa pakai otak, ya, itu gak ada gunanya. Sama saja kayak kambing disuruh masuk agama Kristen, itu nggak ada bedanya itu. Kambing, ayo sini masuk gereja. Kamu sudah menjadi orang Kristen ya, kambing. Enggak gitu kan, nggak pakai otak dia. Tinggal dikasih Alkitab di depannya, dikasih pakaian-pakaian jas, udah nanti jadi orang Kristen tadi duduk di gereja. Enggak gitu, teman-teman. Menjadi orang Kristen itu ya harus belajar mengetahui dan mengenal siapa yang disembah dan siapa Tuhannya. Jadi itu harus tahu apa yang diimani. Kemudian bukan hanya sekedar imannya saja yang dituntut Tuhan, tetapi ya yang diajarkan Tuhan itu apa? Misalkan hidup kamu berumah tangga, hidup kamu dalam sosial, hidup kamu dalam menghadapi lawan. Bagaimana yang diajarkan Yesus? Itu harus tahu. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk main syahadat, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sah. Nggak bisa begitu, teman-teman. Ya,
Oke, ini lanjutannya apa tadi? Tahu nggak kenapa Rasulullah menampung darahnya agar tidak jatuh ke bumi saat perang Uhud? Apa katanya? Lemparan lembing dari Abu Qama'ah, apa nih? Gigi Graham, itu sebentar ya. Mesti harus ini. Namun Rasulullah tak henti menedahkan tetesan darahnya dan mengusapnya ke dada agar tidak menetes ke tanah. Ini teman-teman, kalau dalam dunia perang, apalagi zaman dulu tuh pakai kuda ya. Iya, enggak, kalau zaman sekarang itu kan pakai bedil. Dari jaraknya jauh bisa. Jadi nggak bisa secara fisik menyentuh itu jarang, kecuali memang sudah senjatanya, pelurunya habis ya, mau nggak mau ya kan. Nah, tapi kalau zaman dulu kan memang harus pakai pedang, otomatis mereka berkontak langsung dengan lawan. Ya, jadi pedang, masa dia sempat-sempatnya membawa pedang, terus dia ngesap. Satu nunggang kuda, tangannya sebelah megang kekang kuda, satunya megang pedang. Lah kalau misalnya dia kecoret, dia ngesap-ngesapin lagi darahnya di dadanya, nggak tumpah. Iya, itu kalau misalnya yang kena bacok itu di atas. Bisa jatuh di apa namanya ini, dada. Ya kalau kakinya yang kena gimana nampungnya? Gimana dia ngesapin dia? Aduh kaki saya. Sambil jalan, iya, sampai cia. Dia ngurusin kakinya yang berdarah itu tadi tuh. Ya keburu kepenggal dong, betul nggak? Logikanya begitu, guys. Nggak ada sedikit pun berlogika Islam itu. Ya. Nah, ini ini diskusi mereka lucu nih. Kita lihat nih. Ya, nih. Kita simak ya. Oh, edit ya. Jadi kalau mau ditanya apapun itu, balik lagi Nora, mohon izin, mohon maaf, mempertanyakan kapasitas saya. Insya Allah saya Islam dari lahir, saya lahir di lingkungan Muhammadiyah, dan saya paham apa yang saya harus katakan pada saat saya berdiskusi. Tetapi jangan pun saya Nora ya, kita semua saudara-saudaraku semuanya, mohon maaf atas kekhilafan saya, mohon maaf. Karena kalau memang bisa dibilang saya ini cuma modal comor, otomatis pasti bilang begitu. Tetapi ingat, jangan pun saya, Ibes, yang atas nama Ar-Rasyid di sini, penuh dengan kekhilafan, yang selalu saya bilang apabila ada kata-kata yang salah keluar dari diri saya, itu jelas dari saya. Tetapi apabila ada pembelajaran yang keluar dari mulut saya, itu insya Allah datang dari Allah langsung. Itu yang selalu saya tekankan pada saat saya mulai berdiskusi, di tengah-tengah diskusi, bahkan sampai selesainya saya mau tutup komal. Jadi balik lagi yang tadi saya bilang, jangan pun saya di framing seperti itu. Bang Zuma aja, guru besar kita ini, yang setiap hari dan apapun itu saya tanyakan kepada beliau, saya nanya kepada beliau, bahkan beliau orang paling pertama menegur saya. Dan malam ini juga saya udah dapat telepon kiri kanan, ya saya menerima telepon itu. Dan yang terakhir saya naik di sini karena saya dari. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan hal yang sudah kita putar? Luar biasa ya kan? Ini merupakan reaksi yang sangat bagus terhadap apa yang dipertanyakan seorang santri kepada profesor yang saat ini mungkin sedang ingin belajar. Kalau orang ingin belajar, dan berilah pelajaran yang baik sesuai keilmuan dan kajian-kajian yang bertanggung jawab apabila dipertanyakan soal kitab suci atau Alkitab atau Quranmu begitu. Ini pesan untuk semua orang. Kalau ditanya, berikan argumentasi, bukan hanya modal keluar dari mulut, tetapi harus sesuai fakta yang ada begitu teman-teman. Nah, kalau kita mendengar dengan baik teman-temannya, hanya membuat kita tertawa, apalagi saya gitu ya. Seorang profesor harusnya ilmunya itu melambung begitu, melambung dalam arti tinggi gitu ya, karena mendapatkan profesor begitu ya. Aduh, saya juga tidak terlalu ingin mengomentarinya terlalu dalam soal keprofesorannya itu ya, karena saat ini juga menjadi seorang sarjana, master, doktor, profesor dan lain sebagainya itu bisa dicapai dengan modal uang, tidak perlu kuliah atau lain sebagainya begitu ya. Jadi saya tidak perlu ingin jauh ke sana, tapi dipanggil dia profesor teman-teman. Apakah itu benar? Ya urusannya sendiri. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, perhatikanlah apa yang saya sampaikan ini. Saat semua apologetik dan murtadin tersebut meluruskan apa yang disampaikan oleh profesor tersebut, sebenarnya sudah cukup membuktikan banyak hal soal dua agama ini sangat berbeda. Gitu ya. Murtadin ini sudah tidak jarang untuk kita dengar. Dan lumayan dia pengertiannya terhadap Alkitab dan juga terhadap Quran yang dulu dia imani. Tapi karena banyak polemikus para ustadz yang membahas Alkitab dengan cara sembarangan, akhirnya dia muncul ke permukaan untuk meluruskan bahwa apa yang mereka argumentasikan atau opinikan soal Alkitab yang sudah ia percayai, justru dia harus meluruskan. Nah teman-teman, saya hanya ingin melihatnya dari berbagai sisi sih sebenarnya, tapi saya akan berikan kepada teman-teman. Pertama teman-teman, Alkitab dan Al-Quran itu berbeda, itu harus clear gitu ya. Berbeda sekali dan tidak dapat disama-samakan. Walaupun nanti kita akan bisa melihat ada beberapa persamaan dalam tokoh,
walaupun juga bisa digali sumber-sumbernya gitu ya, dan ada juga persamaan-persamaan lainnya tentang kisah-kisah, walaupun yang runut itu kita bisa tangkap di mana, di kitab mana, atau di kitab suci siapa begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, berbicara soal Adam dan Hawa itu clear, itu tidak dijadikan di sorga begitu ya, menurut Kristen gitu. Jadi kalau ada orang berkata Adam dan Hawa itu diciptakan atau dijadikan di sorga, ya itu urusan mereka lah. Tapi di dalam Alkitab, di dalam kekristenan, itu Adam dan Hawa itu dijadikan di bumi. Ya, Taman Eden itu ada di bumi, bukan di sorga gitu ya. Lalu di sana jelas-jelas dibuktikan dalam Alkitab itu dikelilingi oleh sungai, ada sungai-sungai yang bisa dibuka dan dibuktikan bahwa itu pernah ada, teman-teman, begitu. Jadi bukan saat Adam dan Hawa dijadikan di sorga lalu di apa namanya, karena jatuh dalam dosa dilemparkan ke bumi, enggak lah. Taman Eden itu ada di surga, ada di surga, sorry, jadi ikut-ikutan. Taman Eden itu ada di bumi gitu ya, ada di bumi. Jadi Adam dan Hawa itu tidak dijadikan di surga ketika mereka melanggar lalu dilemparkan ke bumi, enggak lah, enggak bisa begitu. Nah, teman-teman, hal ini aja sudah berbeda. Dan kalau mau tahu, paling lengkap itu ceritanya dalam Alkitab orang Kristen. Karena apa? Di situ runut semua penciptaan itu bagaimana, dan manusia itu diciptakan seperti apa, dijadikan seperti apa. Itu menurut gambar dan rupa Allah. Itu luar biasa. Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh profesor ini, manusia itu sama dengan seperti hewan begitu ya. Karena tertulis mungkin begitu menurut pengertiannya dia gitu ya. Jadi yang lengkap itu menurut data, yaitu Alkitab, menjelaskan bagaimana Taman Eden itu ada di bumi, dan Adam dan Hawa dijadikan di bumi oleh Allah gitu ya. Paham? Jadi kita tidak perlu mencari fakta-fakta di luar yang lain gitu, karena sudah lengkap di Alkitab begitu. Itu kalau pandangan iman Kristen. Tapi kita lihat dari pandangan profesor ini, teman-teman. Ketika ditanyakan seorang santri, justru ke sana kemari jawabannya gitu ya. Nah, di saat seterusnya, akhirnya dia untuk memvalidasi argumentasinya, dia mengutip ayat Alkitab. Kalau saya sebagai orang Kristen, ini poin kedua, kalau saya sebagai orang Kristen, untuk memvalidasi kitab suci yang saya yakini benar, saya tidak mungkin memakai kitab orang. Contoh ya, saya kasih argumentasi terbalik. Misalnya, saya kepengen memvalidasi kisah Adam dan Hawa di dalam Alkitab. Untuk memvalidasi kisah itu, cerita itu, saya pakai Al-Quran untuk memvalidasinya. Saya nggak akan pakai itu, karena saya hanya beriman kepada Alkitab, begitu. Saya percaya kepada Alkitab. Nah, profesor ini sedang bermain-main di situ. Dia memberikan sebuah argumentasi dari Quran tentang Adam dan Hawa dan lain sebagainya itu, lalu dia memvalidasinya dari Alkitab. Ini kan sudah berbeda, dan kisahnya juga berbeda. Jarak antara Alkitab dan Quran juga berbeda. Lalu di mana nyambungnya? Makanya sampai sekarang bingung dia santrinya gitu ya. Jadi teman-teman, mari cerdas begitu ya, dan lain sebagainya, teman-teman. Ada banyak hal yang ahli di situ justru tidak ngerti seperti yang profesor ini. Dia pintar sekali bercocokologi gitu ya, bercocokmologi begitu. Dicocok-cocokkan semua. Bagaimana supaya cocok begitu ya. Sangat sedih sekali begitu. Harusnya dia seorang profesor bisalah memberi hak jawab dengan baik untuk meluruskan, bahkan untuk juga mengajarkan yang benar terhadap santrinya supaya tidak salah. Oke, teman-teman, jadi apa yang disampaikan oleh Murtadin dan teman-teman kita apologetik itu sudah clear. Alkitab tidak perlu lagi ditambah-tambahi, tidak perlu lagi validasi dari kitab orang, karena dia pasti berdiri tegak lurus sampai kapanpun, tidak mungkin dapat digoyah oleh siapapun dan agama manapun. Clear. Kristus yang menjaga, karena Kristus kebenaran itu dan dia terang itu mengalahkan kegelapan. Mari teman-teman percaya, karena dialah sumber satu-satunya juru selamat yang melepaskan kita dari kuasa dosa. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu. Bye-bye.